Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki pembelajaran ke-6. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran terakhir di subtema yang keempat, sekaligus pembelajaran terakhir di tema yang ke-7. Ayo berlatih. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik. Tahukah kamu terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lainnya? Coba sebutkan. Nah, kita lihat gambarnya ya. Bagian stang dan rangka sepeda ini terbuat dari logam ya. Kemudian tempat duduknya terbuat dari plastik. Dan rodanya yang depan dan yang belakang ini terbuat dari karet. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Botol ini terbuat dari kaca. Kemudian di sini ada buku. Buku terbuat dari kertas. Kemudian di sini ada penghapus. Penghapus itu terbuat dari karet. Kemudian di sini ada gambar cangkir. Cangkir itu terbuat dari bahan kaca. Kemudian di sini ada panci. Panci itu terbuat dari aluminium. Kemudian selimut dari kain. Kemudian ada kursi terbuat dari kayu. Kemudian di sini ada wajan terbuat dari aluminium. Kita lanjutkan lagi. Diskusikan bersama temanmu. Mengapa jendela terbuat dari kaca? Karena kaca tembus pandang. Mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Karena kertas mudah rusak. Kita teruskan lagi. Mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Jawabannya, kayu dan plastik mudah dibentuk. Kita lanjutkan. Isilah tabel di bawah ini dengan benar. Di sini ada lemari kelas terbuat dari, kita tulis di sini ya, kayu. Ciri-cirinya mudah dibentuk, kemudian permukaannya halus. Silahkan nanti cari lagi ya. Kegunaannya itu untuk menyimpan benda atau buku ya, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan lagi nomor 3. Di sini ada pintu kelas terbuat dari kayu. Ciri-cirinya itu berbentuk persegi panjang. Kemudian mudah dibentuk, permukaannya halus. Silahkan nanti cari lagi yang lainnya ya. Kegunaannya untuk menjaga keamanan. Silahkan nanti cari lagi ya kegunaan yang lainnya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nomor 4, di sini ada buku terbuat dari kertas. Kemudian ciri-ciri bendanya itu halus. Kegunaannya untuk menulis misalnya. Berikutnya nomor 5 ada ayunan ya. Kira-kira terbuat dari apa ayunan? Ada yang dari besi, kemudian ada yang dari kayu. Nah, kalau besi berarti ciri-cirinya itu kuat misalnya. Nah, kegunaannya untuk sarana bermain. Kita lanjutkan lagi nomor 4, di sini ada ember. Ember itu terbuat dari plastik. Ciri-cirinya berbentuk tabung atau mungkin permukaannya halus. Kegunaannya itu untuk menampung
air. Kita lanjutkan lagi, di sini ada panci. Panci itu terbuat dari aluminium. Ciri-cirinya bisa menghantarkan panas. Kemudian kegunaannya untuk memasak. Berikutnya nomor 8, selimut. Terbuat dari kain ya. Bentuk permukaannya halus supaya tidak kedinginan. Kita lanjutkan lagi nomor 9 dan nomor 10 ya. Di sini ada penghapus terbuat dari bahan karet. Bentuknya di sini misalnya halus ya. Kemudian kegunaannya untuk menghapus apabila kita salah menulis. Selanjutnya nomor 10 ada pensil. Pensil itu terbuat dari kayu ya, bahan kayu. Atau mungkin kalau isinya itu dari grafit ya. Grafit itu inti dari arang ya. Kemudian ciri-cirinya itu misalnya halus. Nah, kegunaannya untuk menulis. Kita lanjutkan lagi. Kita harus berhati-hati menggunakan benda. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Perhatikan gambar gelas berikut ini. Nah, ini ada gambar gelas ya. Kita baca teks di bawahnya. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Nah, berarti yang ini ya, ada 30 gelas kepunyaan Ibu Siti. Kemudian Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas. Nah, ini beli lagi ya sebanyak 12. Kemudian gelas Ibu Siti semuanya adalah ditulis, berarti di sini 30 ditambah 12 sama dengan 42. Berarti di sini kita gunakan cara menjumlahkan ya. Kita lanjutkan lagi ke gambar gelas berikutnya. Kita baca teksnya. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas, berarti yang ini ya semuanya ada 42 ternyata. Dan 12 buah gelas pecah. Yang pecahnya yang ini. Nah, ada berapa yang pecahnya? Iya, ada 12 buah. Kita lanjutkan lagi. Gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah, nah ditulis seperti ini ya. Berarti pengurangan, yaitu 42 dikurangi 12 sama dengan 30. Nah, yang ini 30 berarti ya masih utuh tentunya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Masih di sini ada gambar gelas ya, yang utuh dan yang sudah pecah. Kita baca teksnya. Jika Ibu Siti memiliki 42 buah gelas, nah yang ini ya, jumlahnya semuanya ada 42 dan 30 buah gelas pecah. Nah yang ini ya, yang pecahnya ada 30. Nah, Abi kasih tanda silang ya karena sudah pecah. Kita lanjutkan lagi. Gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah, kita tulis seperti ini. 42 yang ini dikurangi 30 sama dengan 12. Berarti yang ini jumlah semuanya ada 12. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan kembali pernyataan berikut. Nah, berarti yang ini 30 ditambah 12 itu soal yang pertama ya. Kita gunakan penjumlahan, kemudian yang ini kita gunakan pengurangan, dan yang ketiga juga yang tadi kita gunakan pengurangan. Kita lanjutkan lagi. Dapatkah kamu melihat hubungan dari penjumlahan dan pengurangan? Nah, kalau sudah bisa, ayo cobalah selesaikan soal-soal berikut. Nomor 1, di sini ada pensil sebanyak 12 ya. Kemudian di sini pensilnya ada 24. Nah, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Sebuah toko buku memiliki 22 buah pensil. Toko buku menambah lagi 24 pensil. Pensil di toko buku semuanya berjumlah
Berarti kita tulis di sini 22 ditambah 24. Ayo, berapa jawabannya? Pinter, 46. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 2. Di sini masih ada pensil ya, tetapi ada yang sudah patah. Kita baca dulu soalnya. Jika toko buku memiliki 46 buah pensil dan 24 buah pensil patah, pensil di toko buku yang masih utuh sebanyak Nah, kita lihat ya. Jumlah semuanya di sini pensil ada 46. Tetapi ada yang patah sebanyak 20. Nah, ini ada yang sudah patah ya. Kita lingkari. Ternyata yang patahnya ada 24. Jadi untuk menjawabnya kita tulis di sini, yaitu 46 dikurangi 24 sama dengan 22. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Nah, di sini juga sama ya, masih ada pensil yang utuh dan yang sudah patah. Kita baca dulu soalnya. Jika toko buku memiliki 46 buah pensil dan 22 buah pensil patah, pensil di toko buku yang masih utuh adalah, nah kita tulis di sini ya, 46 dikurangi 22 sama dengan 24. Kita lanjutkan lagi nomor 4. Di sini ada 45 ditambah 33 sama dengan 78. 78 dikurangi 33 sama dengan, ayo berapa? Betul, 45. Berikutnya, 78 dikurangi 45 sama dengan 33. Kita lanjutkan ke nomor 5. Di sini ada 53 ditambah 35 sama dengan 88. Menggunakan benda di sekitar harus hati-hati. Jika tidak berhati-hati, dapat membahayakan keselamatan tentunya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Berikan tanda centang seperti ini pada perbuatan yang benar. Tetapi berikan tanda silang pada perbuatan yang salah. Tuliskan pula alasannya. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, gambar yang pertama ini kita silang ya, karena vandalisme itu tidak boleh. Kira-kira alasannya apa ya di sini? Kita tulis yuk alasannya, misalnya mengotori tembok. Silahkan kalau punya alasan yang lain boleh ditambahkan ya di sini. Gambar yang ini berarti benar ya, karena tidak membahayakan orang lain. Kita tulis di sini, tidak membahayakan orang lain. Jadi tidak mungkin akan menabrak ya. Kita lanjutkan lagi ke gambar berikutnya. Nah, kalau yang ini salah ya. Ayo kira-kira alasannya apa? Karena akan menabrak orang lain. Jangan lupa tanda baca titik. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Di sini ada seorang anak yang duduk di atas meja. Ini tidak boleh ya. Meja itu bukan tempat duduk. Jangan lupa tanda baca titik. Kita teruskan lagi. Ini ada anak yang bermain perosotan tapi dengan diinjak. Wah, ini tidak boleh ya. Akan membahayakan diri sendiri misalnya. Atau akan cepat rusak ya perosotannya, jadi nggak boleh diinjak. Selanjutnya, presentasikan alasan dan jawabanmu di depan teman-temannya. Silakan nanti jawaban-jawaban yang ini boleh langsung dipresentasikan ya. Tapi jika mau membuat sendiri alasannya, silakan saja, itu lebih bagus tentunya. Ikutilah aturan permainan agar kita dapat bermain dengan nyaman. Gunakan alat permainan dengan sebaik-baiknya. Mainkan secara bergantian agar dapat terjaga dengan baik. Semua teman-teman pun dapat bermain dengan nyaman. Nah, itu ya pembelajaran terakhir di tema yang ke-7. Nanti kita lanjutkan lagi ya ke tema yang ke-8.
Tetap belajar bersama Abi ya. Nah, sebelum Abi akhiri, Abi selalu mengingatkan kepada kalian selalu menggunakan masker, mencuci tangan. Awas, kalau ada di tempat umum kita harus menjaga jarak ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.